Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus para ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pendengar, para penonton, para pengikut keluarga besar Ranting NU Panaragan Jaya. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutin kita sehari-hari kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua besok diakui beliau sebagai umatnya, amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya Muhammad Ali Masudi ini diamanai oleh keluarga besar Ranting NU Panaragan Jaya untuk memulai mengaji kitab rutin, yakni kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga ngaji ini rutin sampai khatam, amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua selalu diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, kita tahlil dulu supaya ngaji ini mulai awal sampai akhir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa melaksanakan apa yang kita pelajari di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شاب القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء شاب حسن الشاذلي رضي الله عنه وشيمان باودين النقشبندي رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلتهم ومن اكتسب بهم وإلى حضرة الشيخ أبي الحسن الأشعري وشاب المنصور الماتريدي وحجة الإسلام الإمام الغزالي وشاب القاسم جنيد البغدادي وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والأئمة المفسرين خصوصا أئمة المجتهدين الإمام الحنفي والإمام مالكي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأصولهم وفروعهم من جميع سلسلتهم ومن اكتسب بهم ونخص خصوصا إلى أولياء التسعة في إندونيسيا كلهم وأصولهم وفروعهم وجميع أهل سلسلتهم ومن اكتسب بهم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبحرها خصوصا آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا أنا خصوصا مشايخنا ومشايخنا خصوصا مشايخ في Tebuyur كلهم مشايخ Tambak Beras كلهم مشايخ Denanyar كلهم مشايخ Peterongan كلهم مشايخ Pacul Guang كلهم khususun ila syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Sholahuddin bin Abdul Jalil wa Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim wa Syekh Mustaqim bin Husain wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Syekh Muhammad Idris Jamaluddin wa Syekh Saiful Hidayat wa Syekh Abdullah Khalid Hasan wa Syekh Yahya Husnan wa Syekh Syekh Yusuf wa Syekh Muna'amul Khair wa Syekh Abdul Khalid Al-Mursyid wa usulihim wa furu'ihim wa jami'ali silsilatihim wa manik tasababihim wa nakhusu khususan ila musanifi hadal kitab Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a a'malihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadiniyah wa ala kulli hadin shalihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نويت ذكرا تقربا إلى الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله حبيب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وصلنا في هذا الكتاب جميع من ذكرت أسماء العلوم في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل وأنزل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه هادية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة لحضرة حبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وذريته وآل بيت الكرام ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء الشيخ حسن الشاذلي رضي الله عنه وشيخ من بعدين النقشبندي رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلتهم ومن اكتسب بهم ونخص خصوصا إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات خصوصا جميع من ذكرت أسماء العلوم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة إليهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة إليهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة إليهم. اللهم أنزلهم منازل عالية مباركة. اللهم أنزلهم منازل عالية مباركة. اللهم أنزلهم منازل عالية مباركة. اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allahumma hafidhun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hafid ya hafid ya hafid ihfadna. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika alladhi la yuram. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kitab ini sudah ditahqiq oleh cucu beliau, yaitu Kiai Muhammad Isom Hadid. Mbah Hasyim ini beliau lahir di Gedang. Gedang itu sebuah desa di kota Jombang. Itu lahir pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah tahun 1287. Beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366. Kitab-kitab karya beliau banyak, termasuk Adabul Alim wal Muta'alim ini, termasuk Ziyadatul Ta'liqat, ada juga At-Tambihat Al-Wajibat, ada juga An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, ada juga Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Banyak sekali. Langsung kita mulai saja ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ana sing maknani Ar-Rahmani itu dat sing aweh nikmat sing gedhe. Ar-Rahimi dat sing aweh nikmat sing cilik. Ar-Rahmani sifatnya Gusti Allah gawe seluruh manusia. Le Ar-Rahimi sifatnya Gusti Allah khusus untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Wassalatuhu utawi tambahe rahmat takdim. Wassalamuhu lan rahmat keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing ngatasé Gusti kita. Rahmat takdime Allah, rahmat keselamatane Allah muga-muga tetap untuk Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrafil mursalina kang luweh mulya-mulyane pira-pira kang diutus.
Wa khatamin nabiyina lan kang dadi pungkasane para nabi. Iki nabi sing terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis gak ono setelah Kanjeng Nabi nabi maneh. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina pira-pira kang bagus kabeh. Wa ashabi lan muga tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina pira-pira kang suci kabeh ajmaina hale sekabian. Jenengan lek kenal Kanjeng Nabi Muhammad kudu ngerti nasabe Kanjeng Nabi Muhammad. Di Kanjeng Nabi Muhammad itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay punya bapak namanya Ghalib. Ghalib punya bapak namanya Fihr. Fihr punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nador. Nador punya bapak namanya Kinanah. Kinanah punya bapak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya bapak namanya Mudrikah. Mudrikah punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Nizar. Nizar punya bapak namanya Ma'ad. Ma'ad punya bapak namanya Adnan. Adnan punya bapak namanya Udda. Udda punya bapak namanya Udad. Udad punya bapak namanya Muqawwam. Muqawwam punya bapak namanya Nahur. Nahur punya bapak namanya Tayrah. Tayrah punya bapak namanya Aibar. Aibar punya bapak namanya Qoinan. Entah, salah. Tayrah punya bapak dari Tayrah. Tayrah punya bapak namanya Ya'rub. Ya'rub punya bapak namanya Yasjub. Yasjub punya bapak namanya Nabith. Nabith punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim. Ibrahim punya bapak namanya Taroh. Taroh punya bapak namanya Nahur. Nahur punya bapak namanya Syaruh. Syaruh punya bapak namanya Urgu. Urgu punya bapak namanya Falih. Falih punya bapak namanya Aibar atau Abir. Aibar punya bapak namanya Qoinan. Qoinan punya bapak namanya Salih. Salih punya bapak namanya Arfakhsad. Arfakhsad punya bapak namanya Sam. Sam punya bapak namanya Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam punya bapak namanya Lamik. Lamik punya bapak namanya Mutawasslih. Mutawasslih punya bapak namanya Ukhnuh atau Nabi Idris alaihi salam. Ukhnuh atau Nabi Idris alaihi salam punya bapak namanya Yardiyah. Yardiyah punya bapak namanya Mahlail. Mahlail punya bapak namanya Qoinan. Qoinan punya bapak namanya Anwas, bukan Anus, Anwas. Anwas punya bapak namanya Sis. Sis punya bapak namanya Adam alaihissalam. Itu nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam. Ini sumbernya di kitab As-Sarhul Al-Mumarrad wal Fakhru Al-Muayyad li Abai Sayyidina Muhammad karya Al-Alamah Umar bin Alawi bin Abi Bakar Al-Kaf. Terus yang dimaksud keluarganya Kanjeng Nabi siapa? Keluarganya Kanjeng Nabi itu Banu Hashim dan Banu Muthalib.
Ada yang mengatakan keluarganya Kanjeng Nabi adalah seluruh orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Itu juga bisa termasuk pengertian dari sahabat, karena sahabat itu pengertiannya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Kanjeng Nabi, redaksinya bertemu, bukan melihat. Makanya ada sahabat itu yang buta. Orang yang bertemu Kanjeng Nabi, beriman kepada Kanjeng Nabi dan mati membawa iman. Itu namanya sahabat. Meskipun dia buta, dia kok bertemu Kanjeng Nabi, menangi Kanjeng Nabi, beriman kepada Kanjeng Nabi dan mati juga membawa iman. Dia juga termasuk sahabat. Kemudian keluarga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya istri. Kanjeng Nabi punya istri. Tentu saja Kanjeng Nabi menikah yang pertama itu dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, pada saat menikah dengan Sayyidah Khadijah itu berusia 40 tahun. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun lebih 2 bulan. Itu dengan mahar 40 dirham. 40 dirham. 1 dirham itu 200.000. Khadijah adalah wanita Quraisy yang termulia nasabnya, paling banyak hartanya, dan yang paling sempurna kecantikannya. Sehingga di zaman jahiliyah ia mendapat julukan Thohiroh, wanita yang suci, dan wanita pemimpin suku Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah pernah menikah dengan 2 orang laki-laki. Nabi SAW tidak menikah lagi sebelum Khadijah wafat. Itu istri Kanjeng Nabi yang pertama. Setelah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini dinikah pada tahun ke-10 dari kenabian. Pada saat dinikah, Saudah dalam keadaan janda sebab ditinggal wafat suaminya. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Saudah pernah menikah dengan As-Sakron bin Amr. Saudah wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian istri beliau yang nomor ketiga adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah dinikah pada bulan Syawal tahun ke-12 dari kenabian, 2 tahun setelah menikahi Saudah. Ketika itu Aisyah berusia 7 tahun. Nabi SAW tidak pernah menikah dengan perempuan yang masih gadis selain dengan Sayyidah Aisyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW menikah dengan Aisyah sebelum kemudian menikah dengan Saudah. Di Aisyah dulu, baru kemudian Saudah. Ini sebagian ulama. Istri Kanjeng Nabi yang keempat adalah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah dinikah pada bulan Sya'ban permulaan 30 bulan dari Hijrah. Hafsah lahir pada tahun ke-5 sebelum kenabian dan wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 dari nubuwah. Ketika Hafsah wafat, Amir Madinah yang bernama Marwan bin Al-Hakim ikut menyalati dan memikul kerandanya di sebagian perjalanan, yang kemudian keranda itu dipikul Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ke kuburnya. Jadi gak tutup. Marwan bin Al-Hakim, Amir Madinah itu memikul gak tutup, kemudian
kerandanya diserahkan kepada Abu Hurairah. Sampai ke kuburannya dipikul Abu Hurairah. Sebelum wafat, Hafsah pernah diceraikan Nabi SAW karena membuka sesuatu yang dirahasiakan tentang Aisyah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan memerintahkan agar Nabi SAW merujuk kembali karena Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan sholat malam. Dan malaikat Jibril alaihissalam yang menikahkan Nabi SAW dengan Hafsah di surga. Istri Nabi SAW yang kelima Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Zainab dinikah pada tahun ketiga Hijrah di zaman jahiliyah. Zainab mendapat julukan Ummul Masakin, ibu kaum miskin, karena beliau suka memberi makan kepada para masakin. Zainab menjadi istri Nabi SAW baru 2 atau 3 bulan kemudian Nabi SAW wafat. Kemudian beliau wafat. Jadi Sayyidah Zainab dinikah Nabi baru 2 atau 3 bulan kemudian beliau wafat. Nabi SAW ikut mensolati jenazahnya dan memakamkannya di Baqi' Madinah. Usianya Nabi 30, usianya Zainab 30 tahun. Daripada istri Nabi SAW yang wafat di masa hidup Nabi SAW ialah Zainab, Khadijah, dan Raihanah. Menurut satu pendapat bahwa Raihanah termasuk istri Nabi SAW. Istri Nabi yang keenam adalah Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ummu Salamah dinikah pada akhir bulan Syawal tahun 4 Hijrah. Beliau wafat pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijrah. Usianya mencapai 84 tahun dan dikebumikan di Baqi' Madinah. Istri Nabi yang ketujuh adalah Sayyidah Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin adalah putri bibi Nabi SAW sendiri yang bernama Amimah. Nama asli Zainab ialah Barroh. Kemudian nama itu diganti oleh Nabi SAW menjadi Zainab. Sebelum dinikah oleh Nabi SAW, Zainab pernah dinikah oleh Zaid bin Harithah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Zainab menikah dengan Nabi SAW pada tahun 4 Hijrah. Pada waktu itu Zainab berusia 35 tahun. Zainab adalah orang yang pertama dari istri Nabi SAW yang menyusul wafatnya Nabi. Dalam hadis riwayat Aisyah bahwa sebagian dari para istri Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Siapakah dari kami yang lebih dulu menyusulmu?" Nabi SAW menjawab, "Engkau yang lebih panjang tangannya." Nah, ini adalah pepatah. Kalau engkau yang lebih panjang tangannya itu, kalau orang Indonesia itu berarti orang yang suka mencuri. Tapi di Arab tidak. Engkau yang lebih panjang tangannya itu adalah engkau yang banyak beramal dan bersedekah. Itu maksudnya pepatah Nabi yang menjawab engkau yang lebih panjang tangannya. Ini maksudnya adalah orang yang banyak beramal dan bersedekah. Ternyata Zainab binti Jahsin lah yang lebih dulu menyusul Nabi. Maka mereka mengerti bahwa panjang tangan Zainab itu pada zaman tersebut adalah orang yang banyak beramal dan bersedekah. Beliau wafat pada tahun 20 atau 21 Hijrah dalam usia 53 tahun. Dan dikebumikan atau dimakamkan di Baqi' Madinah. Istri Nabi yang 8 Juwairiyah binti Al-Harith. Nama aslinya adalah Barroh, kemudian oleh Nabi diganti dengan Juwairiyah. Istri Nabi yang ke-9 adalah Raihanah binti Yazid. Menurut satu pendapat, Raihanah binti Yazid dari keturunan Bani Nadir yang sebelumnya bersuami laki-laki dari Bani Quraidah. Beliau wafat ketika Nabi SAW telah kembali dari Haji Wada dan dimakamkan di Baqi' Madinah.
Kemudian istri Kanjeng Nabi yang ke-10 adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah pernah hijrah bersama suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsyin ke negeri Habasyah. Pada waktu hijrah yang kedua, dari Ubaidillah ia mempunyai putri yang bernama Habibah. Ketika menikah dengan Nabi SAW, ia diberi mahar 400 dinar. 1 dinar itu kalau Indonesia kurang lebih 2 juta. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijrah. Istri Nabi yang ke-11 namanya Sofiyah binti Huyayyin bin Al-Khattab. Sayyidah Sofiyah binti Huyayyin bin Akhtab lahir dari keturunan Nabi Harun bin Imran alaihi wassalam. Ayahnya adalah pemimpin kabilah Bani Nadir yang mati terbunuh dalam peperangan. Kemudian Sayyidah Sofiyah dipilih oleh Nabi SAW menjadi amatnya. Selanjutnya ia dimerdekakan dan dinikah oleh Nabi SAW dengan mahar memerdekakannya. Beliau sangat cantik, usianya belum sampai 17 tahun dan wafat pada bulan Ramadan tahun 50 atau 52 Hijrah dan dimakamkan juga di Baqi' Madinah. Istri Nabi yang ke-12 Sayyidah Maimunah binti Harith. Sayyidah Maimunah dinikah pada tahun 7 Hijrah. Nama aslinya adalah Barroh. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan nama Maimunah. Ia wafat pada tahun 51 Hijrah dalam usia 80 tahun. Beliau adalah istri Nabi terakhir yang dinikah oleh Nabi SAW dan istri yang terakhir wafatnya. Istri-istri Nabi SAW yang dikumpuli dan tidak diceraikan ada 12. Nabi SAW wafat meninggalkan 9 istri. Adapun selain 12 tersebut, ada lagi wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi SAW. Atau Nabi SAW melamarnya, namun belum sampai akdun nikah dengannya, atau telah menikah dengannya, namun belum didukhul atau digauli, sebab wafat atau cerai. Atau pernah didukhul atau digauli oleh Nabi, kemudian Nabi SAW menceraikannya, itu jumlahnya ada 30 wanita. Ini dikutip dari kitab Is'af Ar-Raghibin fi Sirah Al-Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban. Kalau ingin lebih jelasnya, ini kiai saya namanya Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad membuat buku, mengarang buku, menulis buku namanya Muhammad Rasul Paripurna. Ini lengkap. Ini nama-nama Nabi, istri-istri Nabi, kemudian putra-putri Nabi, kemudian menantu-menantu Nabi. Ini lengkap. Kemudian putra-putri Nabi Muhammad SAW. Menurut kaul ashah ulama, putra-putri Nabi Muhammad ada 7. Yang 3 laki-laki, yang keempat wanita. Yang pertama Sayyid Qasim, yang kedua Sayyidah Zainab, yang ketiga Sayyidah Ruqayyah, yang keempat Sayyidah Fatimah, yang kelima Sayyidah Ummi Kulsum, yang keenam Sayyid Abdullah atau At-Thayyib At-Thahir. Kesemuanya ini 6 tersebut itu ibunya satu, Sayyidah Khadijah, dan lahir di Mekah sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh Sayyid Ibrahim, ini dari ibu Maryah Qibtiyah, lahir di Madinah. Sayyid Qasim ini wafat di Mekah pada usia 2 tahun. Beliau adalah putra Nabi SAW yang wafat pertama kali. Jadi Sayyid Qasim itu wafat pada usia 2 tahun. Yang kedua Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab dinikah oleh putra bibinya sendiri yang bernama Abul As bin Rabi' bin Abdul Uzza
bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Ibunya Abul As bernama Halah binti Khuwailid. Dari pernikahan tersebut Zainab mempunyai 2 putra, yaitu yang pertama Ali. Dia dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathu Makkah atau jatuhnya kota Mekah di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali wafat saat masih kecil setelah balik, menjelang balik. Ali wafat saat masih kecil menjelang balik. Kemudian putra Sayyidah Zainab yang kedua, putri, namanya Umamah, yang di kemudian hari ia dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Sebab ada wasiat dari Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Umamah dinikah oleh Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harth bin Abdul Muthalib, sebab ada wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Dari Al-Mughirah, Umamah mempunyai putra yang bernama Yahya bin Mughirah. Sayyidah Zainab lahir pada tahun 30 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat pada tahun 8 Hijrah. Putri Nabi yang ketiga Sayyidah Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya hijrah ke Habasyah dan mempunyai putra yang bernama Abdullah yang wafat pada usia 6 tahun. Karena matanya dipatok ayam jantan sehingga wajahnya bengkak yang menyebabkan kewafatannya. Sayyidah Ruqayyah lahir pada 33 tahun dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat setelah terjadinya perang Badar. Putri Nabi yang keempat ada Sayyidah Fatimah, dinikah oleh Ali bin Abi Thalib dalam usia 15 tahun lebih 5 bulan. Sedangkan Ali dalam usia 21 tahun lebih 5 bulan. Setelah kembali dari perang Badar, Sayyidah Fatimah lahir kira-kira kurang 1 tahun dari terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijrah. Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali mempunyai 6 putra, 3 laki-laki dan 3 wanita. Yang laki-laki yaitu Sayyidina Hasan dulu, Sayyidina Husain dan Sayyidina Muhassin. Sedangkan yang wanita Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, Ruqayyah binti Ali ini wafat sebelum balik. Muhassin wafat ketika lahir secara prematur. Zainab binti Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak pamannya sendiri yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dan mempunyai 4 putra, yaitu Ali, Aun Akbar, Abbas dan Muhammad. Podo-podo jenenge podo-podo. Ummi Kulsum binti Ali dinikah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mempunyai 2 putra, yaitu Zaid dan Ruqayyah. Sepeninggal Umar bin Khattab, Ummu Kulsum dinikah oleh anak pamannya sendiri yang bernama Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Aun anaknya Zainab. Jadi biasa sepupu nikah. Jadi sepupu itu boleh dinikah. Sepupu itu anaknya Pak Demu atau anaknya Pak Lekmu, itu sepupumu. Itu bukan mahram. Boleh dinikah. Kemudian Aun wafat sebelum punya putra. Sepeninggal Aun bin Ja'far, Ummu Kulsum dinikah saudaranya Aun yang bernama Muhammad bin Ja'far dan ia meninggal sebelum punya anak. Sepeninggal Muhammad, Ummu Kulsum dinikah adiknya Muhammad yang bernama Abdullah bin Ja'far. Dari 3 suami ini Ummi Kulsum tidak mempunyai keturunan kecuali dengan Muhammad bin Ja'far mempunyai 1 putri yang meninggal ketika masih kecil. Dalam pendapat lain, Abdullah bin Ja'far mempunyai 5 putra, Ali, Aun Akbar, Abbas, Muhammad dan Ummu Kulsum. Kelima anak tersebut dari istri yang bernama Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, bukan dengan Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Anak Nabi yang kelima Sayyidah Ummu Kulsum ini dinikah oleh Utsman bin Affan juga. Jadi Utsman itu dijuluki Dzun Nurain.
Beliau juga yang ikut Nabi hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Beliau juga menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah, itu Utsman nikah lagi dengan Ummu Kulsum. Oleh karena itu Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzunurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Dari pernikahan dengan Utsman bin Affan, Ummu Kulsum tidak mempunyai putra, yang kemudian ia wafat pada tahun 9 Hijrah. Ketika Ummu Kulsum wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahkanlah Utsman, karena seandainya aku mempunyai putri yang ketiga, niscaya aku nikahkan kepadanya. Tidaklah aku menikahkan Utsman, melainkan sebab mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak Nabi yang keenam, Sayyid Abdullah, ini juga wafat di Mekah ketika masih kecil. Yang ketujuh, Sayyid Ibrahim, lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijrah dan wafat pada tahun 10 Hijrah, usia 1 tahun lebih 10 bulan, dan dimakamkan di Baqi' al-Madinah. Ini juga dikutip dari kitab Is'abur Raghibin fi Sirah al-Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban, atau di kitabnya guru saya Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad, Muhammad Rasul Paripurna. Amma ba'du, anapun ing dalem sause maca bismillah hamdalah sholawat salam iku mau. Faqat ruya mongko teman-teman diriwayatake an Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini min ahadi ummahatil mukminin, salah satu ibu-ibunya orang mukmin. Jadi nggak boleh dinikah sama orang mukmin. Jadi Kanjeng Nabi wafat, meninggal, Sayyidah Aisyah nggak boleh dinikah lagi oleh orang-orang karena dijuluki ummahatil mukminin. An Rasulillahi saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulillah, hakul waladi ala walidihi. Hakul waladi utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tuane walad iku ayyuh sina yen to bagusake sapa walidi ismahu ing jenenge walad. Jadi orang tua itu harus memberi nama yang bagus, memberi nama yang bagus anaknya. Abdul Malik, Abdul Qadir, Abdul Khalik, Abdul Karim, Abdul Wahid, nama-nama bagus. Perempuan Khadijah, Aisyah, Asia, Maimunah, nama-nama yang bagus. Jangan nama-nama yang jelek. Jangan nama-nama yang jelek ya, contohnya dikai jeneng Ifrit, nama jelek, boleh. Itu haknya. Kemudian yang kedua, wayuhsina murdiahu, wayuhsina lan yento bagusake sapa walid murdiahu ing wadon kang nyusoni walad. Dadi nek golek jasa tukang nyusoni iku sing apik. Lah dahulu zaman Rasul itu rata-rata anak disusukan oleh orang. Itu juga yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW. Beliau juga disusui Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang merawat anak-anak kita, sampai yang menyusui anak-anak kita. Kalau kita susukan kepada orang lain itu juga yang baik, yang sholihah. Yang ketiga, wayuhsina adabahu, wayuhsina lan yento bagusake sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Diulangi tata krama, anake sek cilik pas ndulang mam sampai mulai maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nak, bismillah. Sampai nganggoni pakaian tangan kanan dhisik nak, tangan kanan dhisik.
jenengan nyoplok pakaiane anake sing kiwa dhisik nak, sing kiwa dhisik. Jenengan ngenggoni sepatune anake, ngenggoni sendale anake sing tengen dhisik nak. Kemudian nyoplok sendale anake atau sepatune anake sing kiwa dhisik. Diulangi tata krama. Diulangi tata krama. Nanti wong tuwa pas krungu adzan jamaah dijak anake ning masjid, rame gak apa-apa. Lah masjid itu semakin akeh cah cilik semakin apik. Meskipun cah cilik iku rame. Meskipun cah cilik iku rame. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.